Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Dalton. Ya, hukum Dalton dikenal juga dengan hukum perbandingan berganda, di mana bunyinya bila dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa. Dua unsur, misalnya C dan O. Ya, C dan O itu bisa membentuk dua senyawa, yaitu CO dan CO2. Nah, ini yang dimaksud dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa. Dan jika unsur pertama itu C, jika massa unsur pertama itu dianggap tetap, maka massa unsur kedua berarti oksigen, ini akan berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Jadi massa unsur pertama tadi C-nya itu dianggap tetap, maka perbandingan massa unsur kedua, yaitu massa unsur O pada senyawa satu dan O pada senyawa 2, ini akan berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Ya. Nah, ini Dalton eh, melakukan percobaannya. Ini menggunakan eh, senyawa N dengan O. Ya, ternyata N dengan O ini membentuk lebih dari satu senyawa. Dalam hal ini ada 4 ya. Nah, pada senyawa N2O ini massa nitrogennya ini ternyata 28 gram dan oksigennya 16 gram. Maka dibuat perbandingan 28 banding 16 ini disederhanakan menjadi 7 banding 4. Ya. Kemudian pada senyawa NO ternyata dibutuhkan nitrogennya sebanyak 14 gram dan oksigennya 16 gram. Dibuat perbandingan 14 banding 16 menjadi 7 banding 8. Pada senyawa ketiga, N2O3, ternyata membutuhkan nitrogen sebanyak 28 gram dan oksigennya 48 gram. Dibuat perbandingan 28 banding 48, ini disederhanakan menjadi 7 banding 12. Dan yang terakhir di sini pada senyawa N2O4, dibutuhkan nitrogen sebanyak 28 gram dan oksigen 64 gram. Maka dibuat perbandingan menjadi 28 banding 64, disederhanakan menjadi 7 banding 16. Ya. Pada senyawa pertama, ini nitrogen, ini kepunyaan nitrogen, ini tetap ini. Karena massa unsur pertama dianggap tetap, maka kita bisa membuat perbandingan massa unsur kedua. Massa unsur kedua itu oksigen. Kalau kita buat perbandingannya, berarti oksigen pada senyawa 1 banding pada oksigen pada senyawa 2, banding oksigen pada senyawa 3, banding oksigen pada senyawa 4 akan berbanding menjadi 4 banding 8 banding 12 banding 16. Kita sederhanakan menjadi 1 banding 2 banding 3 banding 4. Ya, jadi ini perbandingannya bulat dan sederhana. Nah, ini penjelasan dari hukum Newton. Ya, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Ya, contoh soal yang pertama kita lihat unsur X yang direaksikan dengan unsur Y ini dapat membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Ya. Jadi ada unsur X dan Y membentuk dua senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Masing-masing tadi mengandung unsur X dan Y. Pada senyawa, oh ini bukan P ya, ini pada senyawa 1. Pada senyawa 1 ini mengandung 30 gram unsur X dan 160 gram unsur Y. Sedangkan pada senyawa 2 mengandung 90 gram senyawa X dan 240 gram senyawa Y. Nah, pertanyaannya berapakah perbandingan unsur Y dalam senyawa 1? Y pada senyawa 1 banding Y pada senyawa 2. Itu pertanyaannya. Ya. Dengan cara yang sama seperti tadi, maka kita buat massa unsur pertama ini tetap. Untuk tetap, maka X-nya dibagi dengan bilangan yang sama. Ya. Jadi 30 dibagi 30 supaya sama. Karena pada senyawa 1 X-nya dibagi 30, maka Y-nya juga dibagi 30. 60 dibagi 30. Senyawa 2 X-nya 90 supaya tetap, maka 90 dibagi 90. Maka Y-nya pada senyawa 2 juga harus dibagi dengan 90. Ya, berarti di sini perbandingannya 30 banding 31, 160 bagi 30, 16/3. Yang senyawa 2, 90 dibagi 91, Y-nya 240 bagi 90, 24/9.
Maka kita bisa bandingkan Y pada senyawa 1 banding Y pada senyawa 2, yaitu 16/3 banding 24/9. Supaya per 3 dan per 9-nya hilang, masing-masing kita kalikan 9. Ya. 9 kali 16/3, berarti 3 kali 16, atau 48 banding 24/9 kali 9 itu 24. Kita sederhanakan 48 banding 24 menjadi 2/1. Nah, jadi ini sudah terlihat bahwa perbandingan massa unsur kedua ini berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana, yaitu 2/1. Oke, berikutnya soal yang kedua ya. Gas nitrogen dan oksigen ini dapat membentuk 5 senyawa yang berbeda. Ya, senyawanya di sini ada senyawa A, B, C, D, dan E. Ya, masing-masing di sini di bawah ini ada komposisi massa nitrogen dan oksigen pada masing-masing senyawa produk. Ya, komposisi massanya itu ada N dan O. Jadi di sini ada N, ada O. Ya, N-nya pada senyawa 1 adalah 63,7%. Ini dalam persen. Oksigennya 36,3%. Ya, jadi kalau misalnya salah satu diketahui massa dalam persen, maka massa unsur yang kedua apabila tidak diketahui, tak mencarinya tinggal karena total persen itu 100%, maka tinggal 100 dikurangi yang diketahui. Ya, misalnya B diketahui N-nya ada 46,7%, maka O-nya tinggal 100 dikurangi 46,7, yaitu 53,3. Yang C juga sama. Ya, diketahui 36,9%, maka oksigennya jadi 100 dikurangi 36,9, yaitu 63,1. Ini berlaku juga untuk yang lainnya, ya, karena total harus 100%. Oke, sekarang tinggal kita jadikan massa unsur pertama itu tetap, massa unsur pertama tetap, maka masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, jadi N-nya itu massa yang pertama, supaya tetap 63,7 dibagi 63,7. Maka yang ini 36,3 dibagi 63,7. Yang B 46,7 supaya tetap dibagi 46,7. Maka O-nya juga sama. Dibagi bilangan yang sama, yaitu dibagi 46,7. C 36,9 dibagi 36,9. Kemudian O-nya 63,1 dibagi 36,9. D-nya 30,5 dibagi 30,5, maka O-nya 69,5 dibagi 30,5. E-nya 25,9 dibagi 25,9, maka O-nya 74,1 dibagi 25,9. Ya, berarti untuk N dan O-nya, ini N dan O-nya, N-nya ini tadi 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, maka untuk O-nya bisa kita hitung 36,3 dibagi 63,1. 36,3 dibagi 63,7 ya. Nah, ini adalah 0,57. Dua angka di belakang koma ya. Berikutnya yang kedua 53,3 dibagi 46,7. Hasilnya 1,14. Ya, 1,14. Berikutnya 63,1 dibagi 36,9.
yaitu 1,71. Terus 69,5 dibagi 30,5. Hasilnya 2,28. Yang kelima 74,1 dibagi 25,9. Berarti 2,86. Nah, tinggal kita buat perbandingannya, yaitu O ya. O pada senyawa 1 banding O pada senyawa 2 banding O pada senyawa 3 banding O pada senyawa 4 banding O pada senyawa 5. Ya, pada senyawa 5. Ini perbandingannya berarti 0,57 banding 1,14 banding 1,71 banding 2,28 banding 2,86. Nah, ini kan belum bulat dan sederhana. Supaya jadi bulat dan sederhana, maka kita lihat bilangan yang paling kecil itu kan 0,57. Maka masing-masing dibagi 0,57. Jadi 0,57 dibagi 0,57 berarti 1 ya. Banding 1,14 dibagi 0,57. Ini 2. Kemudian 1,71 dibagi 0,57. 3 ya. Berikutnya 2,28 dibagi 0,57. Hasilnya 4. Terus yang terakhir 2,86 dibagi 0,57. Hasilnya 5. Ya, jadi di sini kita lihat perbandingannya 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5. Itu pada O pada senyawa 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, seperti itu untuk hukum Dalton. Ya, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.